Selamat malam keluarga Allah. Bagi keluarga Allah yang saat ini sudah berada di rumah melepas penat setelah sepanjang hari bekerja, berkarya, rasanya senang ya. Dan bagi keluarga Allah yang saat ini masih berada di jalan, kiranya kekuatan dan penyertaan Tuhan bersama dengan saudara agar dapat tiba di rumah. Keluarga Allah, ada kegembiraan yang dialami ketika bekerja atau mungkin ada hal-hal yang rasanya belum optimal yang lalu kemudian membuat agak kurang bergembira. Ada juga hal-hal yang membuat kita bergembira dalam pelayanan karena kita merasa dalam beberapa tugas pelayanan itu kita dapat meraihnya. Ada kerjasama, ada saling mengerti, dan rasanya begitu membahagiakan jika suasana kerja, karya pelayanan dihidupi dengan saling melengkapi, bukan dengan kompetisi yang sengit, yang saling sikut menyikut. Sejatinya kita semua adalah para murid yang terus belajar. Kita semua diberi kekuatan, sekaligus kita menyadari ada memang kekurangan dan kelemahan. Namun kekuatan, kelebihan tidak menjadikan kita memegahkan diri, dan keterbatasan maupun kelemahan tidak menjadikan kita kecil hati. Sebab sebagai murid ada Sang Guru Agung yang memberkati dan menemani kita berproses menjadi murid yang saling melengkapi. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, Tuhan Allah hadir. Mari kita berdoa. Bapa Sang Sumber Hidup, kami bersyukur kepadamu, Engkau memelihara kami sepanjang hari ini. Dalam rupa-rupa aktivitas yang kami jalani, ada hal-hal yang kami raih, adalah hal yang belum dapat kami capai, dan dengan lapang kami melepasnya sehingga tidak perlu menjadi kegelisahan yang menggelayuti diri kami. Kami percaya bahwa proses sebagai murid Tuhan, Tuhan tetap temani kami agar kami boleh mempercayakan sepenuhnya kepada penyertaan Tuhan. Dan malam hari ini kami mau memberi diri kami
untuk boleh Tuhan sertai saat kami akan beribadah bersama dengan keluarga ataupun kerabat. Bimbing dan sertai kami ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dalam rupa-rupa tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, kita berupaya melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita mengharapkan bahwa yang kita upayakan itu dapat menghasilkan sesuatu yang membawa kepuasan. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bisa saja kita kecewa, enggan, dan mungkin saja menarik diri. Rasul Paulus dalam suratnya pada jemaat di Kolose menyampaikan Kristus yang menjadi sosok yang patut diteladani. Dialah yang menjadi kekuatan dan kegembiraan Paulus dalam bekerja dan berkarya. Kolose pasal 1 ayat 28 sampai 29 berbunyi, "Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku." Mari kita menyambut dengan Mazmur 15. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang berlaku tiada bercela, yang melakukan apa yang adil, yang dengan segenap hati berkata benar, yang lidahnya tak suka memfitnah. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang tak jahat terhadap teman, tak menuduh bersalah tetangganya, tak mendukung yang hidup di dalam celah, tapi muliakan yang takut Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang setia walaupun rugi, yang pinjamkan uangnya tanpa riba, yang menolak suap demi
Keluarga Allah, mari kita bersama berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang memelihara hidup kami, yang sepanjang hari ini boleh menyertai dan menemani kami. Dan pada malam hari ini bersama dengan kerabat keluarga, kami bersama mau membaca bagian dari Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu itu yang boleh meneguhkan, menguatkan, dan menerangi jalan hidup kami. Dengan demikian kami sungguh memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dituntun dalam pengertian akan firman-Mu dan belajar melakukannya dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42 diberi judul Maria dan Marta. Saya akan membacakannya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Keluarga Allah, saya yakin di antara keluarga Allah ada yang pernah menonton film Raden Ajeng Kartini yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo, yang pernah tayang di sinema, di bioskop, dan tayang juga di Netflix. Tokoh Kartini dalam film tersebut diperankan oleh Dian Sastrowardoyo dan tokoh kakaknya Raden Ajeng Kartini yaitu Sosro Kartono diperankan oleh Reza Rahadian. Yang menjadi fokus saya tentu bukan tentang Hanung sebagai sutradara, atau aktingnya Dian Sastro, atau aktingnya Reza Rahadian. Melainkan pada adegan antara Raden Ajeng Kartini yang senang belajar dan digambarkan, dan memang seorang cendekiawan, yang bahkan saat dipingit pun dia tidak membiarkan pikirannya terpenjara. Berkat bantuan kakaknya, Kartini dapat mengakses buku-buku yang dapat ia baca. Buku-buku bahkan dalam bahasa Belanda. Dan Kartini pun bagus dalam menulis. Di rumah ayahnya selain ada Kartini yang sekalipun dipingit, ia menampakkan keinginan belajar yang kuat. Di rumah itu juga ada orang-orang ya sebagai kelas bawah yang bekerja, memberikan layanan pada keluarga terhormat ini, termasuk juga pada Kartini. Bahkan ya ibu kandung Kartini adalah berasal dari kelas bawah dan dijadikan pembantu bahkan oleh suaminya sendiri. Dia melayani anaknya Kartini dan karena itu dia harus mengambil jarak bahkan dari anaknya sendiri. Dari adegan itu terpotret realitas bahwa mereka yang bekerja memberikan layanan ditempatkan di posisi kelas bawah. Sedangkan mereka yang bisa membaca, terpelajar, dan karena keistimewaan kelas sosial, ya, mereka bisa dan cakap berbahasa Belanda. Bahkan Kartini tidak hanya cakap berbicara, ya, melainkan juga membaca dan menulis. Kesan seperti itu juga terpotret dalam bacaan Injil. Kesan ya, keluarga Allah, kesan. Terpotret dalam bacaan Injil yang tadi kita baca.
Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa Maria yang duduk di kaki Yesus itu lebih mulia. Sedangkan Marta yang sibuk sekali melayani dianggap kurang mulia. Namun pertanyaannya, apakah Yesus beranggapan seperti itu? Dalam bacaan Injil diceritakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Dan Marta mempunyai saudara, namanya Maria. Maria diceritakan duduk di kaki Yesus, sedangkan Marta sibuk melayani. Ketika Marta sibuk melayani, berupaya untuk memberikan layanan terbaik, menyajikan makanan yang terbaik, tampaknya Marta jengkel ketika melihat saudaranya duduk di bawah kaki Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ya, jadi Marta komplain. Komplain sesungguhnya komplainnya sama Maria. Namun komplainnya kepada Maria muter gitu ya. Jadi minta Yesus untuk menegur Maria. Lalu Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Tanggapan Yesus ini yang rasanya mengundang. Ada beberapa penafsiran ya, sebagian orang yang berpendapat bahwa Yesus berpihak pada Maria dan seolah menilai tindakan Maria itu lebih luhur daripada Marta. Namun apakah memang demikian? Apa sesungguhnya yang menjadi fokus Yesus? Apa sesungguhnya yang sedang dikritisi oleh Yesus? Apa yang Yesus kritisi mengingatkan kita pada apa yang Yesus pernah katakan pada Simon orang Farisi yang merasa terganggu melihat ada seorang perempuan berdosa menyentuh Yesus, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Rambut perempuan yang berdosa. Kita bisa melihat itu di Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Yang Yesus kritisi pada Simon orang Farisi adalah bagaimana dia merespon seorang yang pada saat itu juga sesungguhnya sedang menyambut Yesus. Pada awalnya Simon orang Farisi ini mengundang Yesus untuk makan bersamanya. Namun fokus perhatian menjadi berubah ketika dia melihat ada seorang perempuan yang juga ingin menyambut Yesus. Ini juga yang terpotret dalam bacaan kita tadi, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Apa yang dikritisi Yesus pada Marta bukan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Maria lebih mulia daripada Marta. Baik Marta dan Maria sama-sama menyambut Yesus dengan caranya masing-masing. Mereka sama-sama sedang menunjukkan keramahan pada figur yang mereka hormati. Marta dengan sigap melayani kebutuhan Yesus, dan Yesus tidak menegur Marta. Yang menjadi soal adalah Marta menjadi terdistraksi. Fokusnya yang pada awalnya ingin menyambut Yesus dan melayani Yesus, lalu berubah fokus menjadi kesal. Ya, menjadi kesal pada Maria dan meminta Yesus menegur Maria yang menurutnya Maria telah membiarkan Marta sibuk sendirian. Tentang sikap Marta ini pun selayaknya kita bolehlah berempati pada Marta. Mengapa?
Marta adalah seorang perempuan. Seorang perempuan yang di zaman itu dan rasanya masih di era sekarang pun dibentuk oleh kebiasaan bahwa urusan menyajikan layanan rumah domestik itu dipercayakan oleh perempuan. Jadi perempuan berupaya menyajikan layanan terbaik bagi anggota keluarga, bagi kerabat, bagi tamu yang datang ke rumah, terlebih lagi bagi Yesus yang mereka hormati. Ketika Marta melihat Maria malah duduk di kaki Yesus, mendengarkan Yesus mengajar, spontan terbersit ya di pikiran, mengapa Maria malah duduk mendengarkan pengajaran? Maria juga kan perempuan. Mendengarkan pengajaran seolah-olah berasosiasi pada laki-laki. Menyajikan makanan, memberikan layanan dilekatkan pada tugas perempuan. Belajar itu dilekatkan pada laki-laki. Dua tindakan ini lalu kemudian bukan saja dipertentangkan, melainkan diletakkan yang mana di atas, yang mana di bawah. Mengurus kebutuhan harian itu dikerjakan oleh orang-orang yang ada di bawah, di struktur kelas bawah. Sedangkan mereka yang mendengarkan pengajaran itu ditempatkan di atas. Namun keluarga Allah ya, kita mencermati, kita mestinya mengkritisi apakah demikian. Dua tindakan ini semestinya tidak perlu dipertentangkan. Mengapa? Karena Marta merepresentasikan tindakan, saya mau memakai istilah vita activa. Ya, sedangkan Maria melakukan tindakan vita contemplativa. Ini dua istilah yang dipakai oleh seorang filsuf bernama Hannah Arendt dalam bukunya The Human Condition. Ya, jadi Hannah Arendt dipengaruhi pemikirannya oleh Aristoteles. Intinya mau mengatakan vita activa dan vita contemplativa adalah dua kegiatan manusia yang mendasar. Vita activa itu adalah kehidupan yang terlibat dalam karya, terlibat dalam kerja. Sedangkan vita contemplativa adalah kehidupan kontemplatif. Mendengarkan pengajaran, perenungan, belajar, menempatkan pemikiran menjadi tindakan yang dilakukan. Baik vita activa maupun vita contemplativa, yaitu dengan tindakan kerja dan karya, maupun duduk di kaki Yesus mendengarkan pengajaran Yesus, adalah dua tindakan manusia yang mendasar. Dan Maria dan Marta menempatkan diri sesungguhnya sama-sama sebagai murid. Sebagai murid yang mendengarkan Yesus, sebagai murid yang mau memberikan pelayanan sebagai bentuk dari pengabdian kepada Yesus. Karya yang dilakukan Marta tidaklah perlu dipertentangkan, apalagi ditempatkan pada posisi yang di bawah. Baik Marta dan Maria sama-sama sebagai murid. Sebagai murid yang mau belajar. Mendengarkan pengajaran Yesus dan belajar melakukan pengajaran Yesus dalam tindakan, kerja dan karya. Mari bayangkan keluarga Allah bahwa kisah ini berlanjut. Berlanjutnya seperti ini. Setelah Marta menyajikan makanan, lalu bisa bergabung dengan Maria dan mendengarkan pengajaran Yesus tanpa perlu sebel atau tanpa perlu kesal. Mendengarkan pengajaran Yesus sampai selesai, lalu sama-sama saling membantu, menyiapkan piring dan sebagainya, lalu kemudian sama-sama makan dengan gembira.
Dan dalam tindakan makan itu bisa saja melanjutkan ya beberapa topik yang menarik ketika mereka mendengarkan Yesus. Saling bekerja sama, bersama-sama mendengarkan Yesus dan bersama-sama saling membantu, memberikan pelayanan melalui tindakan kerja dan karya dengan riang gembira tanpa perlu saling sikut menyikut atau kesel atau sebal atau bahkan marah. Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah murid adalah pembelajar dan pelayan yang membebaskan. Kita sama-sama murid Tuhan, murid dari Sang Guru Agung, di mana kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar menyimak, sama-sama belajar mendengarkan apa yang Yesus kehendaki bagi kita. Dan dalam kesediaan untuk mendengarkan pada saat yang sama, kita juga belajar untuk melakukan apa yang kita dengar. Ya, apa yang kita baca. Misalkan ketika kita baca Alkitab, ya, ketika kita membaca beberapa studi buku ya yang menurut kita itu buku-buku yang baik, yang melatih pemikiran kita, mengembangkan wawasan kita, lalu kemudian kita kontemplasikan, kita renungkan, kita resapi, lalu kemudian kita hidupi dalam kerja dan karya, dalam tindakan-tindakan yang melayani sesama. Dengan demikian, keluarga Allah, baik mereka yang belajar ya dengan membaca, dengan merenungkan, dengan menulis dan menghidupi yang mereka pelajari dalam kerja dan karya, itu sama-sama dua tindakan yang mendasar. Sama-sama dua tindakan yang perlu dilakukan oleh murid-murid Tuhan yang sama-sama sedang berproses untuk belajar. Dengan demikian, apapun tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, entah itu melalui pelayanan, entah itu di ladang pekerjaan, ya, kita kerjakan dengan riang gembira tanpa perlu merasa ya bersaing, ya, kompetisi, tidak sehat gitu, sikut menyikut, lalu kemudian jadi kesel, jadi marah, atau mungkin timbul rasa cemburu. Ya, dan menjadi melakukan hal-hal yang tidak penting dan justru merusak ya tindakan yang semula kita mau fokuskan menjadi sebuah tindakan yang baik, yaitu belajar dan menindaklanjuti apa yang kita pelajari dalam tindakan kerja dan karya. Amin. Saat hening untuk kita. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 081281889191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tolong kami ya Allah, agar kami menyadari bahwa Engkau menjadikan kami dengan begitu indah dalam berbagai kapasitas dan potensi di tempat kami masing-masing. Dan karena itu kami mau saling bekerja sama. Kami menempatkan kapasitas yang satu dan potensi yang satu tidak lebih paling tinggi ataupun lebih buruk dari yang lain. Karena kami sesungguhnya adalah murid dari Sang Guru kami yang agung, yaitu Yesus Kristus, yang memberi ruang dan kesempatan bagi kami untuk terus belajar. Mendengarkan apa yang Yesus ajarkan bagi kami. Mendengarkan bukan saja dengan telinga, namun juga mencondongkan hati kami untuk sungguh-sungguh boleh mendengarkan. Dan belajar juga menindaklanjuti apa yang kami dengar lewat karya kerja kami. Ajar kami sebagai murid-murid Kristus, agar kami boleh saling bekerja sama satu dengan yang lain,
Sehingga lewat kerjasama yang indah dan penuh harmoni itu, nama Tuhan dipermuliakan. Jauhkanlah dari kami, ya Allah, sebagai murid-murid Kristus, kecondongan hati yang mudah kesal dan disusupi oleh pikiran-pikiran yang tidak konstruktif, yang tidak penting, yang justru akan menciderai tindakan semula yang ingin kami lakukan, yaitu kami ingin belajar sebagai murid Tuhan. Belajar sungguh-sungguh dalam proses hidup, naik dan turun. Ketika kami terjatuh, kami belajar untuk bangkit lagi dan terus belajar dan mengupayakan yang terbaik dari apa yang ada pada diri kami, sehingga dengan demikian karya murid-murid Tuhan dimanapun berada menjadi karya yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai murid-murid Kristus, kita membangun relasi antar sesama untuk membebaskan kita mengambil tugas masing-masing tanpa perlu saling menjatuhkan. Sehingga yang dilakukan oleh saudara dan rekan sekerja kita merupakan bagian dari pekerjaan bersama, memuliakan Tuhan melalui kerja karya antar sesama. Apalah arti ibadahmu? Mari kita nyanyikan.
kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Sila duduk dan bersaat teduh. Selamat malam dan terima kasih.